Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membuat sebuah koneksi sisap ke database. Database yang saya gunakan kali ini adalah MySQL. Jadi sebelum kita membuat sebuah koneksi atau mengkoneksikan sisap kita ke MySQL, kita terlebih dahulu membuat sebuah database dan tabelnya ya. Jadi di sini saya menggunakan SAM. Jadi di sini sebenarnya eh, untuk membuat sebuah database itu kita tidak perlu menggunakan apa aja, tapi tidak apa-apa kita menggunakan apa aja sebagai membantu untuk membuat sebuah tabelnya ya. Jadi sebenarnya servicenya yang digunakan ketika MySQL kita sudah aplikasi sisap kita sudah jadi ya cukup MySQL saja. Jadi APC-nya tidak perlu. Baca itu hanya PHP MyAdmin yang digunakan untuk membantu membuat sebuah tabel atau database di dalam MySQL ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah database dan membuat tabel di dalam MySQL dengan bantuan PHP MyAdmin. Jadi untuk PHP MyAdmin aksesnya ini menggunakan localhost ya. PHP MyAdmin. Jadi di sini kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Jadi pada praktikum kali ini, materi kali ini kita akan membuat sebuah nama database namanya latihan ya, latihan gitu ya. Nama database-nya adalah latihan di create. Nah, di dalam latihan ini kita akan membuat sebuah tabel namanya mahasiswa. Jadi di dalam mahasiswa ada beberapa kolom, misalnya ada name, nama, alamat, sama prodi ya. Ada 4. Jadi di sini kita akan membuat sebuah tabel mahasiswa di mana kita akan menentukan dulu tabel pertama, kolom pertama kita beri nama name, tipe datanya varchar aja, varchar panjangnya 15, terus dia primary ya. Oke, selanjutnya kita akan buat nama. Nama di sini varchar 100 saja mama. Terus alamat, karena alamat sedikit lebih panjang, mungkin bikin varchar juga tapi 200. Selanjutnya kasih prodi program studi. Karena di sini masih manual, kita buatkan prodinya varchar juga, panjangnya 200. Seperti itu. Jadi di sini tabel yang akan kita buat adalah namanya mahasiswa, di dalamnya ada name, nama, alamat, dan prodi. Tipe datanya di sini varchar semua. Jadi di sini tinggal save seperti itu. Jadi di sini tabel kita sudah berhasil dibuat, tinggal kita nyoba untuk mengisinya. Jadi mengisinya diisi 2 data aja ya. Misalnya name-nya berapa? Namanya adalah Hendra gitu ya. Huruf besar aja lah. Hendra, terus alamatnya Sumeneb, terus prodinya adalah matematika. Terus yang kedua kita buat name-nya ya sembarang ini. Terus namanya adalah Anissa. Terus alamatnya Pamekasan. Terus prodinya hukum. Jadi kalau sudah kita go di sini. Jadi sebenarnya perintah MySQL-nya ini, perintah SQL-nya ya. Jadi untuk menambah data di sini ada 2 data. Data ini dan data ini. Hingga kalau kita melihat isi tabelnya itu sini. Di dalam tabel mahasiswa ada 2 data. Datanya ini dan ini. Jadi kita akan membuat bagaimana sisap kita bisa mengakses data ini dan kita menampilkannya di dalam Visual Studio. Visual Studio sisapnya ya. Jadi di sini kita buka projectnya terlebih dahulu. Kita buat projectnya. Oke, kita buat projectnya ya, langsung bikin project baru. Ya, project misalnya saya buat namanya latihan DB gitu. Oke. Di projectnya saya beri nama latihan DB. Jadi yang perlu kalian perhatikan
untuk membuat sebuah koneksi di dalam MySQL, sysap ini butuh sebuah library MySQL. Jadi butuh sebuah konektor. Jadi konektornya bisa kalian download ya. Konektor MySQL. Ya, pilih ini. Jadi kalian bisa mendownloadnya karena punya saya sudah terinstall, sudah tinggal kalian download, habis itu diinstal. Nah, kalau sudah terinstall selesai, baru lakukan di sini kalian di menu referen ini kalian tambahin library SQL ya. Jadi kalian cari ada di mana ininya apa? Installernya ya. Atau di netcom kalian kalau ada biasanya MySQL bisa di order by name MySQL data my. Nah, di sini lihat MySQL data ya. Jadi di sini saya versi konektornya 6.2.5. Jadi kalian bisa mendownloadnya di internet ya. Atau versi yang baru silahkan di-download di internet. Kalau sudah langsung oke. Nah, di sini directory ini akan nambah. Jadi kalau kalian tidak melakukan import data ini, maka kalian tidak akan bisa membuat sebuah koneksi. Karena koneksinya sysap ini membutuhkan bantuan library data yang disediakan oleh MySQL dan kita menggunakan itu agar sysap kita bisa terkoneksi dengan MySQL tadi. Jadi selanjutnya kalau datanya sudah terkoneksi, selanjutnya untuk koneksinya kita akan membuat sebuah kelas ya, kelas koneksi. Jadi kita akan membuat sebuah kelas. Buat apa tujuannya? Biar koneksinya terpusat. Jadi koneksinya tetap ada di dalam satu kelas dan semua form akan mengakses kelas tersebut. Di sini saya kasih nama kelasnya MyDB gitu misalnya ya. Saya kasih MyDB. Add. Jadi di sini saya membuat sebuah kelas, nama kelasnya MyDB, dan di dalam kelas ini ada minimal ada 4 data sih. Jadi pertama nama datanya adalah kita membuat sebuah string namanya db connection. Ini sebenarnya variable string tapi saya kasih nama db connection. Jadi di sini terserah ini variable string sebenarnya kalian mau memberi nama koneksi atau apa, saya koneksi aja lah biar cepet, biar bagus. Koneksi gitu ya. Jadi di sini karena variable string ini akan kita isikan dengan string connection. String connection itu maksudnya database-nya ada di mana. Bukan database-nya, MySQL-nya ada di mana. Ada localhost apa di IP tertentu. Terus portnya berapa, port MySQL-nya. Habis itu username, password-nya apa, terus database-nya apa. Jadi string connection ini nanti akan kita isikan itu. Jadi di sini terus selanjutnya kita menggunakan perintah MySQL ini MySQL connection sih. Sebenarnya MySQL tidak keluar ya. MySQL connection harusnya MySQL connection keluar sih. Ini SQL kalau udah ada berarti kalau ini nggak ada referennya keliru ini ya. Jadi ini saya ganti. Saya reasonnya harusnya MySQL data 625 MySQL net connection, harusnya ini benar sih kalau pakai ini MySQL. Saya tulis aja nanti dia minta import harusnya connection ya. Connection saya kasih tulisan connect gitu ya. Jadi harusnya di sini dia minta library. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya sih MySQL data, MySQL client tadi itu sebenarnya bisa. Tapi ya udah, tidak apa-apa lah. Seperti ini aja sama aja. Jadi kalian tuliskan MySQL connection, nanti Visual Studio sysap ini akan mencari data yang ada di dalam library.
Jadi tadi sempat saya coba, ternyata anunya tidak keluar. Karena kenapa? Karena saya tidak melampirkan ini. Jadi kalau ini dilampirkan, misalnya saya coba lagi. Kalau ini sudah ada usingnya, jadi dia langsung MySQL connect ya, connection. Nah, itu kan langsung ada connect seperti ini. Saya kasih nama connect. Terus di sini saya definisikan apa? Saya tentukan ini koneksinya. Koneksinya dia akan melakukan koneksi ke mana. Jadi karena di sini ini biar koneksinya biar langsung jalan tanpa kita mendefinisikan, seadanya nanti di sini koneksinya itu nanti akan kita buat banyak kelas ya, banyak data, banyak fungsi di dalam kelas ini. Jadi koneksinya ini biar terisi secara otomatis ketika kelas ini di load. Jadi saya membuat sebuah konstruktor. Jadi ingat, konstruktor itu adalah fungsi yang nama fungsinya sama dengan nama kelas. Dia dijalankan ketika kalian mendefinisikan sebuah objek. Ini kan MyDB. Ya, jadi nama kelasnya MyDB, saya buat sebuah fungsi tanpa tipe data, tanpa void, tanpa integer. Jadi kurung buka, kurung tutup seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi konstruktor, di mana fungsi konstruktor ini akan dijalankan ketika kalian mendefinisikan sebuah objek dari MyDB ini. Jadi di sini, nah, string ini kita akan isi. Jadi perintahnya bisa kalian menggunakan this ya, sebenarnya pakai this koneksi gitu ya. Sama dengan, jadi kalian akan menentukan string connection-nya. Kalian menggunakan data source ya. Source ya. Jadi jangan sampai keliru nulis. Data source sama dengan MySQL kita ada di mana? Karena ada di dalam komputer saya, jadi saya menggunakan localhost. Seperti ini. Terus dipisah dengan titik koma, portnya adalah 3306. Terus username-nya ya, username untuk MySQL-nya. Username-nya saya menggunakan default PHP MyAdmin root ya. Jadi passwordnya kosong. Passwordnya sama dengan kosong. Biar tidak usah diisi. Terus database-nya tadi apa? Database-nya adalah latihan ya. Jadi database sama dengan latihan seperti ini. Jadi di sini kita membuat sebuah ini, bukan koneksi ya, koneksi. Jadi koneksi yang diisinya clear tadi. Jadi di sini, nah di sini kita akan membuat sebuah apa namanya? Bagaimana kita membuat koneksi ini bisa terhubung saja dulu. Jadi misalnya saya membuat sebuah fungsi ya, public function public function ya. Jadi void ya, public void test gitu ya. Jadi di sini saya coba tes. Tes ini saya gunakan untuk menjalankan koneksinya. Jadi ketika kalian menggunakan koneksi, dibiasakan kalian menggunakan try and catch ya. Jadi try itu adalah kita akan menjalankan terlebih dahulu programnya, sehingga kalau programnya itu jalan, errornya tidak menyebabkan program error. Habis itu temannya catch adalah variable exception. Kasih aja variable exceptionnya adalah sehingga nanti akan keluar mistake ya. Saya menggunakan mistake box. Mistake box. Ini tidak keluar mistake box ini. Oh, jadi kalian harus di sini kayaknya harus menggunakan using system
terusnya sistem titik form. Ada form enggak? Form, oh, form Windows form seperti ini. Jadi kalau kalian menggunakan message box, kalian gunakan ini. Jadi baru kalian keluar message box seperti ini. Sebenarnya kalian message box gitu ya, tulis sendiri ya message box seperti ini tanpa kalian nulis ini terlebih dahulu, seandainya itu nggak ngerti, ini bisa. Nah ini, ya tambahin using, nah dia nambah sendiri otomatis. Tapi tulisannya harus benar, message box titik show ya. Nah di sini message box string show, stringnya apa? Stringnya ini error ya. Jadi errornya saya tampilkan error titik toString. Jadi variabel toString itu akan ketika terjadi error, ketika ini dijalankan, sesuatu yang dijalankan di dalam try ini ketika errornya akan ditangkap di variabel dan nya saya tampilkan di dalam message. Jadi di sini apa yang kita lakukan? Pertama kita lakukan koneksi, menjalankan koneksi. Jadi connect ya. Connect saya lakukan dengan mengkoneksikan gitu. New MySQL connection. Nah, new MySQL connection ini ada parameter yang diisikan. Parameternya berupa apa ini? Koneksi. Saya isi koneksi. Seperti ini. Habis itu kita coba connect ya, connect titik open. Nah, kita buka koneksinya. Tes seperti ini aja dulu. Jadi ini digunakan untuk membuka. Habis itu sebenarnya sih ketika kalian mau membuat sebuah perintah, kalian koneksikan dulu, dibuka koneksinya, habis itu kalian lakukan script MySQL-nya, habis itu koneksinya ditutup. Kenapa kalau ditutup? Soalnya nanti kalau ini tidak ditutup, nanti MySQL-nya nanti kalau dibuka, padahal dia sudah terbuka, ini akan terjadi error. Jadi saya close-nya. Habis dibuka di script, seharusnya di sini ada script ya, perintah MySQL apa aja ya. Misalnya apa ya, misalnya select all gitu, seperti sejenisnya. Jadi nanti saya jelaskan. Jadi saya menguji coba terlebih dahulu koneksinya ini bisa dijalankan apa enggak. Jadi di sini selanjutnya saya akan membuat sebuah tombol di dalam form ini, di mana tombol ini saya membuat menjalankan koneksi. Bisa enggak menjalankan fungsi tes ini. Jadi di sini sebelum ini dijalankan, saya harus membuat datanya terlebih dahulu. Datanya di sini, misalnya saya bikin dari ini, mydb ya, my_db. Saya bikin objeknya terlebih dahulu. Ini apa namanya ya, latihan misalnya, latihan sama dengan new mydb seperti ini. Selanjutnya di sini ketika kalian di sini akan melakukan koneksi latihan titik, di sini harusnya tes ya, ada kan? Nah, di sini ketika tombol itu diklik, dia akan menjalankan fungsi tes di dalam mydb ini. Jadi tujuannya apa? Harusnya saya tambahin message ya sini ya. Message box titik show koneksi berhasil seperti itu. Biar ketahuan anunya ya, informasinya. Jadi sini ketika ini dijalankan, form yang tadi itu dijalankan, ini kan. Ketika ini saya oke, nah koneksi berhasil. Tapi kalau kalian misalnya latihan ini saya kasih satu gitu ya. Jadi kan tidak ada database di dalam MySQL saya namanya latihan 1 kan tidak ada. Jadi ini saya buat error latihan 1. Ketika ini dijalankan, oke. Nah di sini MySQL-nya memberi informasi bahwa koneksi stringnya salah gitu. Jadi latihan 1 itu nggak ada di dalam database-nya. Jadi seperti itu. Jadi dengan menggunakan try and catch, programnya tidak tertutup, melainkan ketika ini terjadi error, maka
pesan errornya akan tampil, melainkan aplikasinya tidak tertutup. Nah, di sini ya mungkin message board-nya dibuat lebih bagus lagi ya. Jadi di sini kalau kalian mau buat ini, karena di sini bukan di dalam form, jadi di sini harus ada ownernya ya. Jadi kalau ngelihat dari datanya ini ada Windows owner. Ownernya diisi 0 ya, atau enggak 0. Terus ini stringnya ini, terus informasinya ini saya tulis titelnya ya, error db misalnya seperti ini. Terus ini apa lagi, button iconnya adalah iconnya error, jadi biar ada silang merah. Habis itu defaultnya buttonnya saya kasih button, kok default button sih, ini message box default button lah, ini visual errornya. Terus message box button ya, default buttonnya oke saja, mungkin cukup ya. Ini errornya ini, terus informasinya apa, ini kok error ya, saya ini captionnya ini, terus message box, ini kok icon di sini, harusnya button, ini button. Habis button itu message box icon, jadi ikonnya di sini error seperti ini, error. Terus ini kok error lagi sih, option box error. Ini sebenarnya cukup segini nih, ini error, kok error sih. Oh, ininya harusnya petik 2 bukan petik 1, ini dijalankan. Jadi ini oke. Nah, di sini kan jadi error db-nya ada, terus errornya ada, tombolnya 1 seperti itu. Jadi ini pesan errornya. Jadi kalau ini berhasil, ya berhasil, tinggal di copy aja ini, ininya di copy. Saya pause dulu ya. Oke, selanjutnya nih ditambahin title-nya sukses gitu ya. Terus di sini message buttonnya oke saja, terus iconnya ya, jadi information. Terus sudah cukup segini aja ya. Jadi kalau ini dijalankan, klik OK, error. Ini ya latihannya karena nggak dihapus. Oke, kita coba lagi. Nah, nih koneksi berhasil, sukses seperti itu. Jadi kalau ini hanya untuk mengecek koneksinya apa enggak berhasil apa enggaknya. Jadi bisa kalian lakukan seperti ini. Jadi menggunakan fungsi tes, di mana variable MySQL connect-nya diisi dengan connection string-nya, habis itu dibuka koneksinya. Habis itu kalau sudah dibuka, jangan lupa ditutup. Jadi kalau ini dibuka dan ditutup, itu koneksinya terbuka terus. Jadi kalau koneksinya terbuka terus, itu nanti bisa diintercept. Jadi lebih baik datanya dibuka, habis itu kalau sudah perintah query-nya atau informasi ke database-nya sudah selesai, baru koneksinya ditutup. Seperti itu. Jadi di sini mungkin pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah koneksi, terus koneksinya tersebut akan mengambil data
tabel mahasiswa ini. Jadi di sini kita membuat sebuah fungsi ya, fungsi untuk tabel. Jadi karena kita sudah terbiasa dengan data tabel ya, jadi kita akan membuat sebuah koneksi di mana return output dari sebuah fungsi tersebut berupa data tabel. Jadi di sini saya akan membuat sebuah public function, terus tipe datanya adalah data tabel. Udah ada juga ya. Ini kurungnya benar enggak? Ini ke sini. Oh, harusnya di atas sini dengan saya. Harusnya di atas sini ya. Jadi kurungnya di sini. Bikin fungsinya di sini. Public terus data tabel. Data tabel gitu. Ini harusnya ada sih. Data tabel ya, kalau nggak ada berarti mungkin sesuaikan bisa bikinnya data label. Nah, di sini kan dia minta untuk using sistem data seperti itu. Jadi saya membuat sebuah fungsi dengan tipe data tabel. Saya mengambil nama fungsinya ambil data seperti ini. Terus parameternya berupa apa? Parameternya berupa query ya. Jadi query-nya kalian tampung di dalam sebuah string sehingga parameternya berupa string query gitu ya. Atau saya SQL gitu ya. Perintahnya. Habis itu tutup buka tutup seperti ini. Jadi karena di sini return-nya berupa data tabel, saya buat data tabel dt sama dengan new data tabel seperti ini. Karena kenapa? Karena nanti dt ini akan saya jadikan return. Kalau kalian tidak buat return di sini, dia akan error ya fungsinya. Soalnya kenapa? Karena fungsinya data di sini tipe datanya bukan tipe void, sehingga karena bukan tipe void dia membutuhkan sebuah return gitu ya. Return data. Nah, sekarang kita akan buat bagaimana dt ini terisi. Jadi di sini karena di sini kita mengisinya berdasarkan data yang ada di dalam database, jadi kita membuat sebuah try dulu. Ya. Jadi kalian bisa mengcopy ini sebenarnya nggak apa-apa kok. Koneksinya sama, bentuknya sama. Jadi di sini saya bikin sebuah try. Jadi di dalam try ada catch, message-nya saya tampilkan. Habis itu saya isi koneksi ya. Koneksinya jangan lupa connect ini ya. Connect-nya saya koneksikan. Jadi ya di copy aja yang kayak tadi, connect sama dengan new connection by SQL connection, terus isinya koneksi. Koneksinya tujuan saya di sini ya tadi, jadi kalian tidak perlu mendefinisikan ini berkali-kali, jadi cukup didefinisikan satu kali dan digunakan di semua fungsi yang ada di dalam MyDB ini, kelas MyDB ini ya. Jadi kalau sudah bikin koneksinya di open, connect-nya di open ya. Jadi connect-nya di open. Jadi bedakan antara koneksi sama connect ya. Biar tidak bingung, jangan ini saya kasih nama beda aja ya. str koneksi gitu. str koneksi seperti ini. Sehingga ini kalian bisa rename semua lah seperti ini. Jadi semuanya str koneksi. Jadi di sini connect biar tidak membingungkan kata-katanya. Jadi di sini connect itu adalah SQL connection-nya, str koneksi adalah deskripsi koneksi MySQL-nya ya. Jadi di sini connect-nya sudah di open. Kalau sudah di open, ada dua data yang harus kita gunakan. Pertama adalah MySQL comment. Nah, MySQL comment ini berisi SQL kita. Jadi misalnya SQL kita itu seperti select all from mahasiswa, itu SQL. Jadi saya kasih my comment gitu ya, sama dengan new
my comment ya. Serah, ini cuma nama variabel. Kalian bisa definisikan sendiri ya. My comment sama dengan new MySQL comment. Nah, di sini ada dua parameter. Parameter pertama adalah SQL-nya, select all-nya itu. Jadi select all-nya itu sumbernya dari sini. Jadi dari string SQL, terus koneksinya jangan lupa connect. Seperti ini. Nah, jadi terus ketika connect, jadi return dari my comment itu berupa data reader. Jadi kalian bikin sebuah MySQL data reader. MySQL data reader ya. Jadi dt reader gitu ya. Saya kasih nama dt reader, terus sama dengan outputnya berupa MySQL comment yang tadi yang di atas, hasil dari MySQL comment titik execute reader. Jadi seperti ini. Ini titik koma ya. Seperti ini. Jadi execute ya. Execute reader. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah, tinggal sekarang hasil dari data reader ini kalian isikan ke dalam DT, sehingga nanti kita menggunakan dt titik load yang load data dari dt reader. Seperti ini. Oke, kalau sudah, terus readernya, my data readernya di close ya, data readernya di close, terus koneksinya juga di close, connectnya di close di close. Jadi di sini ini adalah sebuah fungsi di mana nama fungsinya adalah ambil data, tipenya adalah data tabel, pasti outputnya dia data tabel. Jadi tinggal di dalam form kita manipulasi datanya sehingga output dari ambil data ini nanti akan ditampung ke dalam data tabel. Parameternya berupa apa? String SQL. Jadi misalnya select all from mahasiswa dan seterusnya seperti itu. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Jadi di sini karena di sini ini objeknya adalah latihan. Jadi di sini desainnya ya mungkin kita buat ya. Tombol ini bukan connect lagi, ini data grid view. Saya buatkan datanya seperti ini. Terus tombol ini saya kasih nama tombol mahasiswa ya. Mahasiswa. Terus isinya latihan ya. Di dalam saya buat ini dulu apa namanya? String connection-nya dulu ya. Jadi string connection-nya bukan string connection, string SQL-nya. String SQL-nya sama dengan, jadi karena di sini tabelnya adalah mahasiswa, saya akan menampilkan semua data mahasiswa seperti ini. Select all from mahasiswa ya. Jadi di sini saya tambah select all, select bintang from mahasiswa. Jadi saya ambil data semua mahasiswa. Terus ini SQL ini saya jalankan ke dalam fungsi ini, fungsi data tabel ambil data. Jadi di sini ambil data ini parameternya berupa SQL dan tipe datanya adalah data tabel sehingga dia hanya bisa disimpan ke dalam data tabel. Jadi di sini saya membuat sebuah data tabel ya, data tabel mahasiswa sama dengan new bisa kalian sebenarnya ini bisa langsung new koneksi, bukan new koneksi, sama dengan ya, sama dengan connect, kok connect sih, apa, latihan ya, latihan titik ambil data, terus parameternya SQL seperti ini. Terus data grid view-nya, source-nya, data source-nya ambil dari mahasiswa seperti ini. Bukan seperti ini ya, source-nya sama dengan mahasiswa. Jadi kalau sudah ini dijalankan, diklik, nah ini data mahasiswanya keluar ya.
Jadi data ini berdasarkan data yang ada di dalam MySQL-nya. Jadi seandainya di sini MySQL-nya saya tambahin lagi NIM-nya Anton misalnya, terus alamatnya Sumenep, prodinya akuntansi seperti ini. Oke. Sehingga kalau ini dilihat lagi, ada Anton ya. Jadi di sini teknis seperti ini. Jadi kita ketika kalian mau mendesain koneksi dan datanya kita terpusat ke dalam satu kelas, sehingga kelas ini yang akan dimanipulasi sehingga outputnya nanti akan digunakan di dalam tabel ini. Jadi semuanya urusan koneksi, data, return data, apa semuanya akan diurus di dalam kelas ini. Jadi kelas ini yang berisi koneksi ke dalam MySQL. Intinya tool-tool yang dibutuhkan atau fungsi-fungsi yang kita gunakan, alangkah lebih baiknya kalian satukan ke dalam sebuah kelas ini sehingga nanti form-form yang akan kalian gunakan itu jauh lebih tertata lagi. Seperti itu. Misalnya saya lebih mengeksplor lagi, misalnya ini latihan ini ya. Latihan ini saya tambahin sebuah tabel baru ya. Jadi tabel barunya saya ngopi aja di dalam tabel praktikum ini. Terus user ini saya kopikan ke dalam latihan ya. Jadi operation saya kopikan ke dalam latihan seperti ini. Sehingga latihan ini akan bertambah nanti. Nah, ini kan nambah. Jadi saya biar gak buat lagi ya. Jadi kalau kalian mau buat sih silakan dibuat. Ini kan biar datanya banyak, ini sudah 15 biar saya tidak perlu input ya. Jadi di sini di dalam formnya tinggal kalian koneksikan. Misalnya saya bikin 2 koneksi. Jadi kalau kalian menggunakan kelas itu tinggal buat ini, misalnya tombol ini digunakan untuk koneksi ke user ya, ke tabel users. Sehingga users. Sehingga di sini nah ininya di copy aja lah. Habis itu disesuaikan. Ini mahasiswa lagi juga gak apa-apa sebenarnya, tinggal ininya aja ganti user. Gitu. Jadi ini kalau dijalankan ini, nah seperti itu ya. Jadi kalian sudah bisa mengambil data, melakukan koneksi. Ya, jadi kalian sudah bisa melakukan koneksi, terus mengambil data dan menyajikan data tersebut ke dalam data grid view ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini ya kita sampai di sini dulu. Jadi jangan lupa biar kalian bisa mencoba di rumahnya, kalian harus saya beri satu tugas. Kalian harus bisa menampilkan data di mana datanya itu adalah salah satu master yang akan kalian buat. Jadi nanti data master yang akan kalian buat misalnya data user, data pelanggan atau data apa, intinya data master kalian harus buat sesuai dengan data yang akan kalian buat. Jadi kalau kalian membuatnya misalnya penjualan, misalnya ya bisa langsung kalian membuat sebuah data barang, sehingga data barangnya itu kalian bisa tampilkan ke dalam form ini dengan melalui sebuah koneksi SQL-nya ya. Jadi di sini tugasnya kalian harus membuat sebuah form di mana form tersebut harus bisa menampilkan data yang ada di dalam MySQL. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.